Mbappe merem, dia menerima 300.000. Ronaldo sudah berhasil memprediksikan. Dia dulu pernah menyatakan bahwa Liga Arab Saudi itu akan masuk ke 5 besar liga terbaik di seluruh dunia. Dan ini sepertinya akan menjadi kenyataan. Dengan kemungkinan Al Hilal akan membeli Kylian Mbappe dari PSG dan dengan nilai rekor dunia 300 juta euro. Jadi sekarang ini Neymar menempati posisi pertama dengan nilai 222 juta euro ketika dia pergi dari Barcelona ke PSG. Dia menempati posisi pertama. Dan yang uniknya lagi, di belakangnya Neymar itu ada Kylian Mbappe dengan nilai 180 juta ketika dia pindah dari Monaco ke Paris Saint-Germain. Jadi, kalau Mbappe jadi pindah ke Al Hilal dengan angka 300 juta, Mbappe, satu orang yang sama ini akan menempati posisi pertama dan posisi ketiga dalam soal nilai rekor transfer. Jadi yang gilanya ya dari Al Hilal ini ya, seberapa banyaknya duitnya dia itu ya, mereka rela untuk melepaskan 300 juta euro hanya untuk membeli satu pemain, bukan pemain yang biasa, tapi Mbappe, tapi dengan durasi waktu satu musim aja. Karena seperti yang kita ketahui, Mbappe di hatinya itu hanya ada Real Madrid. Dia hanya cinta Real Madrid. Real Madrid itu kan ya agak bokek-bokek sedikit begitu ya. Mungkin bukan bokeknya orang biasa begitu ya. Bokeknya klub superpower seperti Real Madrid. Tapi mereka itu ingin beli Murmer. Ya. Mereka itu cuma ingin mendapatkan Mbappe secara gratis ketika kontraknya dengan PSG itu berakhir musim depan. Jadi inilah dilemanya Mbappe ya. Dia mau Real Madrid, tapi Real Madrid hanya ingin mendapatkan dia tahun depan. Jadi ada 1 tahun nih, 1 tahun kosong. Nah, jadi sekarang Al Hilal itu bersedia untuk menjadi destinasi jalan-jalannya Mbappe dalam waktu 1 tahun ini. Jadi selama Mbappe menunggu Real Madrid datang tahun depan, Mbappe itu bisa pergi jalan-jalan, ya, bisa bermain santai dengan pemain-pemain yang pastinya levelnya itu jauh lebih rendah ya daripada liga-liga Eropa, dan di waktu yang bersamaan Mbappe juga bisa mendapatkan gaji buta. Nah, kalau nilai transfer Mbappe itu masih belum mengejutkan ya, itu masih belum apa-apa kalau dibandingkan dengan gajinya Mbappe di Al Hilal. Al Hilal bersedia untuk menawarkan 700 juta euro per tahunnya untuk Mbappe. Ini angka yang gila lagi kalau kita potong-potong ya. Itu istilahnya Mbappe akan menerima 13 juta euro per minggunya. Sebagai perbandingan di Premier League yang paling besar saat ini, itu kira-kira De Bruyne dan Haaland yang menerima 400.000 euro per minggunya. Itu Mbappe akan menerima 40 kali lipatnya dari gajinya Haaland dan De Bruyne. Gila. 40 kali lipatnya itu angka yang sangat gila. Itu sama artinya ya, kalau kita potong-potong lagi per detiknya, Mbappe akan menerima 22 euro. Itu senilai 300 ribuan rupiah per detiknya. Jadi per detiknya itu dia lagi duduk, dia mau merem, mau makan, mau pergi ke WC, atau lagi cuci mobil, atau lagi tidur, ataupun dia lagi cedera. Pokoknya nggak usah main, per detiknya dia akan menerima 300 ribu. Jadi selagi kita lagi berbicara seperti ini, Mbappe merem, dia menerima 300 ribu. Itu gila. Itu sama aja ya, dia bisa menjamin masa depan keluarganya, masa depan cucunya. Itu ada beberapa cucu. Itu gue udah nggak ngitung lagi. Itu hanya butuh Mbappe kerja di bidang sepak bola yang dia cintai dalam waktu setahun. Cukup dalam 1 tahun dia sudah bisa menjamin 10
cucu ke depannya. Itu sudah gila banget ya. Itu mungkin yang jadi cucunya Mbappe ya, yang sudah terlahirkan di keluarga Mbappe, itu sudah seperti menang lotre ya. Soalnya mereka itu udah nggak perlu kerja istilahnya ya. Soalnya kakek Mbappe itu adalah seorang bilioner. Nah, ada beberapa orang yang agak kecewa dengan Mbappe ya. Kalau Mbappe ini akan menerima tawaran Al Hilal ini. Soalnya pemain-pemain superstar seperti Ronaldo yang pindah ke Al Nassr, Karim Benzema, Ruben Neves, dan juga N'Golo Kante, sebagian besar dari pemain-pemain ini sudah menjelang akhir karirnya mereka. Jadi mungkin ya bisa dimaafkan lah ya kalau mereka pindah ke Arab Saudi, karena ya mereka bisa menikmati ya masa-masa akhir karirnya mereka bisa menerima gaji buta, mereka bisa berada di kompetisi yang levelnya pastinya lebih rendah, mereka bisa bermain santai ya, karena mereka juga sudah umurnya sudah senior begitu. Tapi kalau Mbappe ya, kita bandingkan dengan Mbappe yang umurnya masih 24 ya, yang masih berada di puncak karirnya ya. Kenapa dia itu seperti mau pensiun dini duluan? Apakah itu level ambisi kamu Mbappe? Hanya segitu saja? Apakah nilai uang itu sebetapa besarnya di mata kamu Mbappe? Tapi kita bisa memberikan argumen yang berbeda ya. Mungkin di sisi Arab Saudi mereka bisa menolak. Mereka bisa berkata seperti ini. Hey, kamu harus mengubah persepsi kamu. Sekarang itu bukan masanya Premier League lagi. Kalau kalian perhatikan, sekarang ini pemain-pemain besar sudah pergi ke Arab Saudi. Mungkin kalian sekarang harus tutup TV kamu, ya, matikan TV kamu, stop nontonin Premier League, dan sekarang mungkin saatnya kalian untuk mulai nonton Arab Saudi. Karena pemain-pemain besar, kalau kalian mau nonton, kalian harus nonton Arab Saudi. Karena itulah destinasi berikutnya untuk mereka. Pastinya Premier League ya, itu sangat cemas ya. Sangat takut dengan keberadaannya Liga Saudi ini. Karena Arab Saudi itu ya duitnya itu nggak ada habis-habisnya, bos. Oke. Ngucur terus. Misalnya ada Harry Kane ya dijual di market. Terus Man City mencoba menawarkan 150 juta. Oke. Tapi itu belum selesai. Kalau klub Arab Saudi itu belum berkata selesai. Karena mereka bisa tiba-tiba langsung datang dan langsung menawarkan 2 kali lipatnya. Dan habis itu game over. Man City udah nggak bisa berkata-kata lagi. Karena yang namanya duit itu selalu punya kata terakhir. Dan ini pastinya adalah kekhawatiran yang sangat besar untuk Premier League. Karena kalau semua pemain terbaik itu mulai pindah ke Arab Saudi, ya itu. Mungkin sekarang ada penonton Premier League yang akan pindah ke Arab Saudi. Sekarang ini duitnya Premier League itu luar biasa banget ya. Karena 80% penonton itu sudah pasti nontonnya Premier League ya. La Liga dan Bundesliga itu nggak ada. Itu bukan saingannya Premier League. Nah, tapi sekarang Arab Saudi ya, ini punya faktor daya tarik yang sangat spesial, yaitu uang. Dan ini adalah kekhawatirannya Premier League. Jadi kita bisa lihat ya, ambisinya Arab Saudi ini untuk mengambil alih dunia sepak bola. Gue mau ngejelasin sedikit ya tentang apa yang terjadi sih di Arab Saudi ini. Jadi buat kalian yang mungkin masih belum tahu ya, ada satu grup investasi yang namanya Public Investment Fund atau singkatannya PIF. Jadi grup investasi ini didukung oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi istilahnya grup investasi ini tujuannya adalah mengolah dana yang masuk ke pemerintah Arab Saudi. Nah, tujuannya pemerintah Arab Saudi ini itu di mata dunia ya, sepertinya mereka itu memiliki rekor yang kurang baik dalam soal hak asasi manusia. Dan mereka melihat sepak bola itu bisa menjadi channel yang bagus ya untuk mengubah mata dunia, untuk mengubah image mereka. Karena seperti yang kita ketahui, sepak bola itu adalah olahraga terbesar yang ditontoni oleh jutaan orang. Jadi, kalau Arab Saudi bisa menarik pemain-pemain besar seperti Ronaldo, Mbappe,
dan Benzema, mereka memiliki harapan. Mereka bisa mengubah persepsi dunia terhadap mereka. Nah, salah satu proyek ekspansi PIF ini adalah mereka itu sudah melakukan investasi. Mereka sudah membeli Newcastle, membeli 80% sahamnya Newcastle. Dan juga mereka sudah membeli 75% saham dari 4 klub terbesar di Arab Saudi. Al Nassr, timnya Ronaldo, Al Hilal yang ingin beli Mbappe, Al Ittihad, dan Al Ahli. Bayangin aja, 4 klub terbesar ini dimiliki oleh satu kepemilikan. Jadi istilahnya ya, di Premier League ya, itu ada Manchester City, Man United, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Dan 5 klub tersebut ini, bayangkan saja, kalau mereka itu dimiliki oleh satu kepemilikan. Itulah yang terjadi di Arab Saudi. Jadi istilahnya, kalau pemerintah itu dijadikan klub sepak bola, yaitu Al Nassr, Al Hilal, Al Ahli, Al Ittihad, mereka bukan klub sepak bola swasta, tapi klub pemerintah. Jadi ini pastinya akan mempertanyakan ya, nilai sportif di Liga Arab Saudi ya. Ini mungkin adalah nilai minusnya Arab Saudi dibandingkan dengan Premier League. Bayangkan saja, kalau Man City, Chelsea, dan Manchester United, 4-5 klub terbesar di Premier League ini, kalau mereka dimiliki oleh satu klub, dan mereka disuruh saling bertanding, apakah ada nilai kompetisinya? Ya. Itu seperti pertandingan persahabatan. Dan juga kita harus ingat, mereka itu didukung oleh pemerintahan, yang duitnya itu nggak ada habisnya. Apakah masih ada nilai sportif di mana kita itu masih merasa excited buat nonton Liga Arab Saudi? Dan juga daya tariknya Premier League ya. Mereka itu sudah menjalin hubungan dengan para fans dengan sabar ya. Waktunya itu 30 tahun mereka sudah menjalin hubungan. Kalau mereka nanya ya ke penggemar-penggemar di negara seperti negara kita, Indonesia, Vietnam, Thailand, coba tanya deh tentang informasi klub seperti Manchester United. Mereka sebagian besar, mereka sudah bisa langsung menjawab. Soalnya mereka itu sudah mengenali klub-klub tersebut yang mereka bela. Karena hubungannya itu sudah 30 tahun lamanya. Tapi kalau kita disuruh bela Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal, yang kita ingat cuma, oh ya itu timnya Ronaldo. Selain itu, apa? Apa nilai yang mereka cakupkan? Nggak ada, soalnya kita nggak kenal klub tersebut. Itulah bedanya tim Arab Saudi dan juga tim Premier League. Jadi ya kita bisa bilang, duit itu bisa membeli banyak hal. Bisa membeli bakat-bakat terhebat di dunia sepak bola. Tapi duit itu nggak bisa membeli semuanya. Karena masih ada nilai-nilai lain yang lebih penting. Oke guys, sampai di sini aja video hari ini. Coba kasih komen di bawah, apakah dengan pembelian Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan juga kemungkinan Kylian Mbappe, apakah kalian merasa Arab Saudi itu bisa mengambil alih dunia sepak bola dari tangan Premier League? Atau apakah kalian merasa, ya walaupun duit itu bisa berkata, itu masih belum cukup. Karena nilai sportif itu juga kita masih junjung dengan sangat tinggi. Dan saat ini mungkin kalian masih merasa Premier League itu masih belum terkalahkan dalam segi ini dibandingkan dengan Liga Arab Saudi. Coba kasih komen di bawah. Pastinya komen-komen ini akan selalu saya baca. Dan tentunya saya sangat berminat ya untuk mengetahui pendapat-pendapat kalian. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Ini sangat berarti. Buat kalian yang masih belum, kalian juga bisa langsung subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa kasih like, share ke teman-teman, dan juga subscribe lagi. Oke, karena ini pastinya akan sangat membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.